Untuk merayakan ulang tahun Rafa, putranya yang ke-14, Ayu mengajak suaminya untuk berlibur sekeluarga ke sebuah pulau di Samudra Pasifik. Mereka berangkat bertiga dengan menaiki kapal pesiar besar, sama sekali tidak mengetahui kalau ombak di bulan Desember sangatlah berbahaya, terlebih di Samudra Pasifik. Awalnya semua berjalan lancar. The Gold Coast, kapal yang mereka tumpangi, dapat dengan mudah bisa mengarungi ombak yang menghantam. Semua orang tampak bersuka cita dan kelihatan sudah tidak sabar untuk sampai dan menghangatkan diri di pulau impian, sampai keesokan harinya ketika badai besar itu datang. Kapal mereka meronta-ronta selama berjam-jam oleh gelombang ekstrim yang dibawa oleh topan mematikan. Tidak ada yang meramalkan badai sebelum kapal meninggalkan pelabuhan 10 hari sebelumnya. Begitu besar dan sengitnya badai itu hingga Gold Coast yang biasanya mengapung gagah jadi seperti titik putih yang hilang kendali di tengah-tengah samudra. Kapten kapal tak tahu harus melakukan apa. Ini semua di luar rencana. Bahkan ketika kapal mulai mendekati tebing karang besar, meski kapal terus terombang-ambing, awalnya Ayu merasa aman-aman saja. Ini bukan pengalaman pertama kalinya naik kapal pesiar, cuma baru sekarang ini terjebak dalam badai hebat. Ia sudah bersiap-siap untuk tidur ketika jeritan pertama mulai terdengar dari dek utama di luar kabin mereka. Benny, suaminya, segera mengintip keluar ke malam hitam. Benny melihat kilatan petir yang menyoroti gelombang raksasa di geladak, menghempaskan kapal dengan dorongan keras ke depan, dan sesaat kemudian dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan tebing karang membelah lambung kapal menjadi dua. Keos keadaan langsung memburuk dengan begitu cepat. Para penumpang yang selamat lari berhamburan menuju Sekoci, sementara yang tidak beruntung langsung tercebur ke laut, ditelan oleh gelombang badai yang masih terus mengamuk. Benny yang berhasil berpegangan ke palang pintu segera menyuruh anak dan istrinya untuk lari menyelamatkan diri. Tidak sempat ada barang yang dibawa. Sekarang nyawa adalah taruhannya. Ia menggiring Rafa dan Ayu naik menuju dek, menuju tempat tertinggi saat kapal mulai terlihat tenggelam secara perlahan-lahan. Sekali lagi kilat menyambar disertai datangnya gelombang kedua. Di waktu yang begitu sempit, Benny segera menyuruh istri dan anaknya untuk berpegangan pada pagar pembatas, membuat mereka sekali lagi selamat. Tidak seperti 6 orang tua yang ada di sebelah mereka, yang langsung hilang disapu ombak seperti air membasuh busa sabun. Tidak. Ayu langsung menangis menjerit-jerit, menyadari keadaan genting yang menimpa keluarganya. Benny berusaha menenangkan dengan memeluknya. Juga Rafa yang kelihatan sama-sama ketakutan. Di depan Sekoci tampak begitu penuh dan masih banyak penumpang yang mengantri untuk diselamatkan. Mereka tidak bisa menunggu. Ketinggian kapal sudah semakin cepat menurun. Dan ombak besar juga bisa datang lagi sewaktu-waktu. Dengan rasa air garam menyengat kulitnya, Benny memaksa otaknya untuk berpikir cepat. Kursi, bagian kapal, peralatan dek, dan apapun yang tidak terikat terlihat meronta-ronta oleh hantaman angin. Lalu ia melihat benda itu, sebuah tong air besar yang sepertinya sanggup untuk menahan berat tubuh mereka. Kesini, Benny menjerit meminta Rafa dan Ayu untuk sekali lagi mengikutinya. Dengan tali yang ia temukan di dekat pagar, ia mengikat satu tong untuk satu orang, lalu menyatukan ketiganya dalam satu rangkaian agar mereka tidak sampai terlepas. Sekarang lompat, teriaknya putus asa. Berpelukan mereka terjun ke laut. Air berputar di bawah kaki mereka dan dengan cepat menenggelamkan ketiganya ke kegelapan. Namun mereka cepat timbul kembali ke permukaan oleh tarikan tong yang berfungsi sebagai pelampung besar. Ketiganya selamat. Beberapa detik kemudian terdengar kapal pesiar mereka mengerang untuk yang terakhir kali seperti ikan paus besar yang tengah terdampar. Sebelum kemudian menghilang di bawah ombak, tak lama kemudian hanya 2 Skosi yang berhasil diturunkan. Sisa penumpang yang tidak sempat ikut naik langsung hilang ditelan oleh ombak yang masih mengancam. Benny, Rafa, dan Ayu saling menempel satu sama lain. Pusaran kapal memang sempit, sempat menarik mereka ke bawah, namun dengan adanya tong yang tersangkut di batu karang mereka berhasil bertahan. Beberapa orang masih tampak meronta-ronta di permukaan, namun itu cuma sebentar saja. Begitu mereka dimakan ombak, semuanya langsung terdiam. Hanya tersisa 2 Sekoci yang tampak mengarung menjauh. Benny berusaha untuk memanggil, namun mereka sama sekali tidak berbelok. Putus asa namun juga bersyukur karena berhasil selamat. Benny merangkul erat istri dan putra tunggalnya. Seiring badai yang mulai mereda, mereka terseret semakin menjauh dari lokasi tenggelamnya kapal. Entah sekarang berada di mana, semuanya gelap. Hanya ada air dan air. Juga sesekali karang yang menunjukkan kalau mereka sebenarnya tidak begitu jauh dari pantai. Selain sebagai pelampung, tong juga mereka gunakan sebagai tameng sehingga tidak sampai lumat dihantam karang. Begitu terus selama berjam-jam. Menjelang fajar, laut tiba-tiba kehilangan amarahnya.
Secepatnya datang, hujan tiba-tiba berhenti dan angin mereda. Semuanya kembali seperti semula, tenang dan damai. Namun yang terpenting, matahari mulai menampakkan sinarnya dan angin sepoi-sepoi mendustakan apa yang telah terjadi beberapa jam sebelumnya. Di permukaan, potongan dari kapal, peralatan dan sisa-sisanya pribadi para penumpang mengapung bertebaran. Tidak terlihat tanda-tanda adanya dua skoci semalam, hanya ada Benny, Rafa, dan Ayu di lautan lepas dengan pakaian mereka yang sudah compang-camping. Diapit oleh kedua orang tuanya, Rafa tampak terbelalak ketakutan. "Apa kita bisa pulang?" tanyanya sambil melihat sekeliling. Tidak tampak apa-apa kecuali laut yang membentang panjang. Ayu segera memeluk untuk menghiburnya. "Semua akan baik-baik saja. Orang-orang akan mencari kita. Ada banyak kapal di daerah ini dan kita akan segera diselamatkan," katanya tak yakin. Saat itulah Benny tiba-tiba berdehem, sehingga Ayu segera menoleh ke arahnya. "Ada apa?" tanyanya heran. Dengan isyarat mata, Benny menunjuk ke Ayu, menyuruh sang istri agar melihat ke bawah. Ayu hampir tersentak ketika menyadari bahwa telah tercabik-cabik. Dia mencoba menarik sisa-sisanya untuk menutupinya, namun percuma, tetap saja. Ya, mau gimana lagi? Ayu menatap sang suami dan mengangkat bahu. Wajahnya berubah merah dan ia menutupinya dengan keduanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa bantu subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman. Di sebelahnya, Rafa menonton semua itu dengan pandangan malu sekaligus penasaran. Juga terbersit sedikit rasa ingin di sana meski Ayu tidak pernah mengetahuinya. Bertiga mereka melayang tanpa tujuan mengikuti arus laut selama berjam-jam tanpa makanan, air, atau kemampuan untuk menangkap ikan. Bersambung.